Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Video kali ini kita akan bersama-sama membahas materi mengenai perkalian skalar 2 vektor. Sebelum masuk ke dalam materi, seperti biasa, saya harap peserta didik dimanapun kalian berada, setelah melihat atau menonton video pembahasan saya ini, kalian akan dapat memahami konsep perkalian skalar 2 vektor dan dapat menentukan nilai dari perkalian skalar 2 vektor. Dan pada video kali ini, kita hanya akan membahas satu materi saja, yaitu mengenai perkalian skalar 2 vektor. Kalian sudah tidak sabar? Yuk langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Pada perkalian skalar 2 vektor ini, kita akan menemukan dua rumus. Yaitu yang pertama, jika diketahui dua buah vektor A sama dengan A1, A2 dan vektor B sama dengan B1, B2, maka perkalian dari vektor A dot vektor B sama dengan A1, A2 dikali B1, B2, maka hasilnya yaitu A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Maka kita sudah temukan satu rumus untuk perkalian skalar 2 vektor. Untuk rumus yang kedua, jika diketahui sudutnya alfa, misalkan di sini diketahui vektor A dan di sini diketahui vektor B. Dan untuk titik ini dia selalu berhimpit. Nah, perhatikan gambar ini. Di antara vektor A dan vektor B ini dia membentuk sebuah sudut. Di sini kita misalkan sudutnya itu alfa. Sehingga perkalian skalar 2 vektornya yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos alfa. Ingat sekali lagi, alfa ini adalah sudut yang dibentuk dari vektor A dan vektor B. Maka kita sudah temukan rumus yang kedua untuk perkalian skalar 2 vektor. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui vektor U sama dengan -1, -3 dan vektor V sama dengan -4, 2, maka tentukan hasil dari perkalian skalar vektor U dan vektor V. Maka di sini untuk pembahasannya, sesuai dengan rumus yang sudah kita temukan sebelumnya, vektor U dot vektor V sama dengan -1, -3 dikali dengan -4, 2, maka hasil dari perkaliannya yaitu -1 dikali -4 ditambah -3 dikali dengan 2. Maka di sini kita dapatkan hasilnya -1 dikalikan -4, itu dia hasilnya 4. Ditambah -3 dikali 2, itu dia hasilnya -6.
4 ditambah min 6 itu dia hasilnya min 2. Maka kita sudah temukan. Jadi, hasil dari perkalian vektor U dot vektor V sama dengan min 2. Inilah hasil perkalian skalar 2 vektor U dan vektor V. Untuk contoh soal nomor 1, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, maka kita lanjutkan saja pada contoh soal nomor 2. Diketahui vektor A dan vektor B membentuk sudut 45 derajat jika nilai dari panjang vektor A sama dengan 6 dan panjang vektor B sama dengan 10, tentukanlah vektor A dot vektor B. Maka di sini untuk pembahasan contoh soal nomor 2, kita akan gunakan rumus yang kedua, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Untuk panjang vektor A di soal sudah diketahui dia sama dengan 6. Dan untuk panjang vektor B sudah diketahui dia sama dengan 10. Kita tinggal substitusikan saja di sini. Menjadi vektor A-nya itu 6 dikali panjang vektor B-nya itu dia 10 dikali cos. Nah, di sini untuk sudut alfanya itu adalah 45 derajat. Sehingga di sini kita tulis 45 derajat. Maka hasilnya 60 dikali cos 45 derajat. 60 dikali untuk hasil dari cos 45 derajat ini adalah setengah akar 2. Maka di sini kita dapatkan 30 akar 2. Jadi, perkalian dari vektor A dan vektor B kita dapatkan yaitu sama dengan 30 akar 2. Inilah dia hasil dari perkaliannya. Bagaimana untuk contoh soal nomor 2? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita langsung saja masuk pada contoh soal yang ketiga. Yaitu, jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat, jika nilai panjang vektor A sama dengan 8 dan panjang vektor B sama dengan 6, maka tentukanlah nilai dari vektor A dikali dengan vektor A ditambah vektor B. Untuk pembahasannya, kita tulis terlebih dahulu soalnya, yaitu vektor A dikali vektor A ditambah vektor B. Ini kita bisa jabarkan. Kita kalikan masuk, itu dia menjadi vektor A dikali vektor A ditambah vektor A dikali vektor B. Sesuai dengan rumus, karena di sini diketahui panjang vektor A, panjang vektor B beserta sudutnya, maka di sini kita gunakan rumus yang kedua, yaitu vektor A dikali dengan vektor A dikali dengan cos alfa ditambah vektor A dikali vektor B dikali cos alfa sama dengan. Nah, di sini perhatikan, yang diketahui itu adalah sudut di antara vektor A dan vektor B. Sedangkan di sini vektor A dan vektor A, maka sudutnya itu dia 0 derajat. Mengapa sudutnya 0 derajat? Nah, di sini perhatikan, misalkan di sini diketahui vektor A
Nah, vektor A ini, dia kan sudutnya di sini. Otomatis dia sudutnya yaitu 0 derajat. Sehingga kita tinggal substitusikan saja vektor A-nya itu dia sama dengan 8 dikali 8 dikali cos 0 derajat ditambah 8 dikali panjang vektor B yaitu 6 dikali cos dari 60 derajat. Untuk hasil dari cos 0 derajat ini dia sama dengan 1 ditambah 8 dikali 6 dikali, dan hasil dari cos 60 derajat ini yaitu setengah. Sehingga kita dapatkan 8 dikali 8 dikali 1 sama dengan 64, ditambah 8 dikali 6 dikali setengah, ini kita bisa sederhanakan. Sehingga kita dapatkan 4 dikali 6 sama dengan 24. Kita jumlahkan 64 ditambah 24 ini, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 88. Jadi untuk contoh soal nomor 3 ini, hasil dari vektor A dikali vektor A ditambah B sama dengan 88. Inilah dia hasil perkaliannya. Bagaimana untuk contoh soal nomor 3? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, sekali lagi saya ingatkan, kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita lanjut saja pada contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal nomor 4. Diketahui vektor U sama dengan P vektor I dikurang 7 vektor J ditambah 3 vektor K, dan vektor U sama dengan 4 vektor I dikurang 3 vektor J ditambah vektor K. Vektor U dan vektor V ini diketahui dia saling tegak lurus, maka tentukanlah nilai P. Untuk pembahasannya, kita bisa ubah terlebih dahulu vektor U dan vektor V ini dalam bentuk vektor kolom, yaitu kita bisa ubah menjadi vektor U ini sama dengan P-7,3 dan vektor V sama dengan 4,-3,1. Nah, pada soal juga diketahui bahwa vektor U dan vektor V dia saling tegak lurus. Misalkan kita gambarkan seperti ini. Diketahui vektor U dan diketahui ini dia adalah vektor V. Nah, ini dia saling tegak lurus. Sehingga sudut yang membentuknya ini yaitu sudut 90 derajat. Sehingga di sini kita dapatkan vektor U dot vektor V sama dengan panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V dikali cos alfa. Lanjut sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos. Nah, untuk sudut ini kita gunakan yaitu 90 derajat. Jadi di sini kita tulis 90 derajat. Lanjut vektor U dikali vektor V dikali untuk hasil dari cos 90 derajat ini dia adalah 0. Sehingga kita dapatkan jika vektor U dan vektor V saling tegak lurus, maka untuk hasil perkaliannya yaitu dia sama dengan 0. Lanjut, sekarang kita tinggal substitusikan saja vektor U dan vektor V. Sehingga di sini kita dapatkan P-7,3 dikali 4-3,1, itu dia hasilnya sama dengan 0. 4 dikali
P itu dia hasilnya 4P, ditambah min 7 dikali min 3 itu dia hasilnya 21, ditambah dengan 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Ini dia sama dengan 0. Kita jumlahkan saja, maka kita dapatkan di sini 4P ditambah 24 sama dengan 0. Untuk 24 ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 4P sama dengan min 24. Maka di sini kita sudah temukan yaitu nilai P-nya sama dengan min 6. Inilah dia hasil dari nilai P. Bagaimana untuk contoh soal nomor 4? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, sekali lagi saya ingatkan, kalian bisa langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, maka demikian pembahasan saya mengenai materi perkalian skalar 2 vektor. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada semuanya yang telah mendengarkan pembahasan saya dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada pembahasan video berikutnya, yaitu mengenai materi sudut antara 2 vektor.